Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fariflex Tips. Nah, di sini saya akan mereview ini HP lawas bekas flagship Google Pixel 2 di 2022. Jadi ini Google Pixel ini merupakan HP flagship keluaran Google sendiri yang Androidnya terintegrasi. Untuk Pixel 2 ini dia support update Androidnya udah sampai 2020, jadi sudah 2 tahun dia tidak menerima update Android, tapi sudah pakai kalau di punya saya sih sudah pakai Android 10. Jadi masa pakainya bisa 5 sampai 6 tahun ke depan untuk dari segi softwarenya. Kalau tanya biayanya berapa, ini kebetulan saya sampai beli dua buah HP yang sama persis, Google Pixel 2. Ini kemarin ya saya dapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ini bisa dicek. Ada tiga sebenarnya, cuman yang satu ini ke cancel, jadi tidak barangnya batal datang. Jadi ini bisa dicek, ini Google Pixel yang saya dapatkan dengan harga di bawah 1 juta. Jadi saya dapat dua buah HP Google Pixel dengan total biaya dengan harga per ini ya, harga per handphonenya di bawah 1 juta. Untuk harga di bawah 1 juta ini apa aja spesifikasinya? Jadi ini sudah pakai Snapdragon 835, HP bekas flagship di zamannya ya, Snapdragon kepala 8, RAM 4 GB, ROM 6 GB, ROM 64 GB. Jadi RAM 4, ROM 64 dengan OS Android stock, pakai Android 10, itu akan terasa sangat ringan sekali karena dia tidak banyak add-on aplikasinya. Jadi benar-benar Android murni yang rilis dari Google langsung digunakan di HP ini. Di RAM 4 GB-nya mungkin kalau soal performa dengan HP-HP RAM 6 atau RAM 8 yang mid entry atau yang mid entry lah, mid entry keluaran baru, ini masih sangat bersaing sekali. Apalagi dengan harga yang sudah saya tunjukkan tadi di bawah 1 juta. Tapi secara umum HP ini Google Pixel 2 ini masih memiliki nilai pasaran sekitar 1,8 untuk yang seri 464 dan kondisi full set mulus seperti ini. Ini saya dapatkan dia posisinya sangat mulus, no minus ya. Oke, jadi ini HP-nya saya dapatkan full set mulus no minus dengan total biaya di bawah ininya di bawah 1 juta. Oke, dengan spesifikasi tadi, kelengkapan lainnya dia sudah punya NFC juga. Jadi untuk yang mau top up e-money atau untuk bayar tol, nah, di tengah-tengah jalan bingung top up, pakai HP ini sudah bisa langsung. Walaupun kultur NFC di Indonesia masih belum terlalu baik seperti di luar negeri. Oh ya, ini tidak ada slot micro SD dan hanya single SIM. Jadi itu bisa jadi nilai kurang tersendiri dari HP ini karena dia masih menggunakan single SIM dan tidak ada eksternal atau ekspansi. Jadi hanya 64 GB, tidak bisa ditambah lagi kapasitasnya. Oke, itu tadi spesifikasi kasarnya. Kalau ditanya, apakah di tahun 2022 Google Pixel ini masih layak untuk dibeli? Google Pixel 2 ini masih layak untuk dibeli, tergantung kebutuhan. Kelebihan utama dari HP Google Pixel 2 ini adalah dia di kualitas kameranya, kualitas mic-nya juga masih kualitas audionya dia sudah pakai stereo speaker, jadi stereo speaker front facingnya, jadi menghadap ke menghadap ke depan. Jadi ini sudah stereo speaker dan dia ada dual mic juga, jadi di bagian bawah dan di bagian atas ada dual mic. Kalau untuk ini kekuatan mic-nya dia lebih kuat yang front facing seperti ini daripada yang di belakang. Jadi yang bicara di depan layar ini akan lebih mudah tertangkap daripada yang di belakang. Sehingga untuk pengambilan foto dan video saya rekomendasikan masih menggunakan mic eksternal yang kita carilah mic wireless yang sudah pakai Type C sudah banyak. Saya sudah tunjukkan bahwa saya punya contohnya dan saya sudah upload video yang saya gunakan mic, mic wireless Type C, atau kalau Anda ingin beli dan lain sebagainya Anda bisa cari. Jadi itu kelebihan utamanya. Jadi kalau digunakan sebagai murni sebagai taker kamera atau sebagai picture taker atau video untuk keperluan dokumentasi, Google Pixel 2 ini masih sangat layak untuk dipakai. Contoh videonya nanti bisa ada link di bawah, bisa diklik aja, itu ada yang contoh dengan posisi motor berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam, dan ada juga foto
atau deskripsi atau yang saya gunakan ketika saya mereview produk kos-kos, baik itu kos-kosan maupun barang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk sisi kelebihan utama dari HP ini, Google Pixel 2 ini, ya selain dia bekas flagship, sehingga fitur-fitur flagship dia masih punya, Snapdragon kepala 8, 4GB 64, dan kelebihan utama yang membuat dia beda dengan HP lain adalah kualitas output dari kameranya, baik itu untuk ambil foto maupun video. Tuh. Nah, kalau ditanya apa minusnya? Minus utamanya adalah baterai. Jadi Google Pixel 2 ini dia baterainya cuman kalau dia kapasitas penuh cuman 2700 mAh, dengan baterai-baterai sekarang yang 4000 sampai 6000 itu 2700 akan terasa sangat kecil sekali. Ditambah karena ini posisinya sudah barang second, rata-rata kesehatan yang bisa didapatkan hanya sekitar 60 dapat 70% itu sudah bagus, tapi rata-rata hanya sekitar 60 sampai 50%. Jadi itu artinya screen on time atau HP ini dalam posisi aktif itu dia hanya mampu bertahan kurang lebih 3 sampai 4 jam saja. Jadi Anda akan sering ngecas kalau Anda sering menggunakannya secara intens. Oh ya, tadi untuk kelebihan utamanya video, kekurangan utamanya adalah waktu pengambilan video. Jadi dengan posisi baterai health sekitar 60%, untuk mengambil full video dia hanya mampu bertahan 30 sampai 45 menit maksimal. Setelah itu biasanya dia HP-nya akan out karena kehabisan baterai. Jadi itu bisa jadi pertimbangan kalau Anda ingin membeli ini sebagai perangkat utama untuk menghasilkan sebuah konten. Jadi dia punya kelebihan utamanya di kamera dan kekurangan utamanya di baterai. Jadi untuk penggunaan sehari-hari, HP ini masih sangat nyaman untuk digunakan. Sisi minusnya adalah daya tahan baterainya. Jadi itu untuk pertimbangan ke kalian yang butuh perangkat untuk mengambil foto maupun video, Google Pixel 2 ini masih worth it kalau Anda bisa dapatkan di bawah harga 1,5 juta di tahun 2022. Kalau Anda tidak terlalu mempermasalahkan dengan software, keterbaruan software dan perlindungan software Android-nya, ini masih mendapatkan Android 10 dan update terakhirnya masih November 2020. Jadi masih cukup baru dibandingkan bekas-bekas flagship yang lain. Harga untuk 1 jutaan dibandingkan Anda beli HP low entry ini masih jauh lebih nyaman digunakan. HP Google Pixel 2 ini masih sangat nyaman digunakan. Sisi minus utamanya di baterai. Baterainya sudah, pertama baterainya kecil, kedua baterai health-nya sudah jarang yang ditemukan baterai health-nya masih bagus. Jadi seperti itu. Untuk tips dan trik misalnya mau cari HP ini yang HP second, yang perlu diperhatikan adalah pastikan kondisi layar LCD-nya dia normal. Karena komponen paling mahal dari Google Pixel 2 ini LCD. Ketika LCD normal, kalau Anda misalnya dapat minus backdoor atau minus scratch saja itu tidak terlalu masalah. Kalau untuk minus audio atau minus jack charging itu juga ongkos reparasinya tidak terlalu mahal. Tapi kalau sampai sudah LCD-nya bermasalah, Anda lebih baik cari HP yang lain yang ditawarkan yang LCD-nya masih normal, karena LCD-nya harganya masih bisa 700 sampai 1 jutaan, masih cukup tinggi harganya. Ini bisa menjadi opsi, Google Pixel 2 ini bisa menjadi opsi bagi Anda yang membutuhkan handphone dengan kualitas foto dan video yang sangat bagus. Saya bisa bilang sangat bagus, ya, saingannya mungkin hanya iPhone. Kalau di banyak review melakukan head to head antara Google Pixel 2 ini sama iPhone XR, di kualitasnya sebagus itu. Lebih stabil Google Pixel 2 walaupun untuk soal variasi warna masih lebih bagus iPhone. Jadi itu review singkat. Apakah Google Pixel 2 masih worth it di tahun 2022? Jawaban saya tergantung kebutuhan. Kalau Anda membutuhkan perangkat untuk dokumentasi, pengambilan foto dan video saja tanpa menggunakannya sebagai fungsi total Android, Google Pixel 2 ini masih sangat nyaman untuk digunakan. Karena output kualitas kameranya untuk menghasilkan foto maupun video masih sangat bagus. Oh ya, yang saya lupa, dia sudah ada ISOIS, jadi jangan kaget kalau Anda mengambil video selama 5 menit dengan setting 1080 60 fps, Anda bisa mendapatkan video mentah hampir sebesar 1,8 giga ya, karena memang itu sesuai dengan kualitas video yang didapatkan. Videonya akan sangat stabil. Nanti linknya di bawah ini bisa diklik untuk nonton videonya. Jadi itu kesimpulan dari saya tentang
Google Pixel 2 tahun 2022. Jadi dia akan sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan perangkat dokumentasi. Dengan harga terbatas daripada beli kamera harga 1 juta, mending beli Google Pixel 2 yang harga sekitar 1 jutaan. Karena output kualitas kameranya hampir sama. Atau bahkan saya berani bilang untuk video terutama lebih baik, lebih bagus dari Google Pixel 2 dibandingkan kamera digital yang lain. Atau daripada kalian beli kamera second, lebih baik kalian beli HP Android sekalian, Google Pixel di harga 1 jutaan, output kameranya masih oke, konektivitasnya juga masih bagus dan bisa berfungsi sebagai handphone juga dalam kondisi darurat. Jadi saya menggunakan ini sebagai daily driver dengan saya memahami bahwa saya harus sering ketemu sama charger. Nah memang baterainya sudah baterai yang kecil, health-nya sudah tinggal separuhnya. Jadi itu sisi minus yang mungkin cukup krusial bagi Anda yang mempertimbangkan HP ini sebagai HP kegunaan utama. Kalau Anda tidak masalah dengan bawa powerbank kemana-mana atau sering ngecas, ya ini masih bisa digunakan sebagai daily driver. Tapi kalau itu masalah bagi Anda bisa menggunakan HP Google Pixel ini sebagai fungsi dokumentasi karena kualitas kameranya. Oke, sekian review singkat tech tips dari saya tentang Google Pixel 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.